Ayo anak-anak yang masih tidak kelas, mari kita kumpul di lapangan. Perhatikan untuk seluruhnya. Siap, gerak. Ayo sudah, diam. 3 langkah ke belakang, jalan. Ayo, kan, sudah diam. Lencang depan, gerak. Yuk lencang depan. Jaraknya diatur. Barisan paling depan turunkan. Yuk lencang depan. Jaraknya diatur. Lencang depan paling depan, tengok kanan. Sudah lurus atau belum? Ayo sudah kan, yang bergerak hanya tangannya, mulutnya diam. Yuk lencang depan. Barisan belakangnya kalau masih kelihatan paling depan berarti barisannya yang belakang belum lurus. Tegak, gerak. Perhatikan sekali lagi. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Yuk jaraknya atur. Ayo sudah diam. Tegak, gerak. Bapak Ibu Guru, anak-anakku semuanya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita tenang sebentar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggang bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang diundang makan oleh orang Farisi. Sekilas kisah yang baik tentang mencuci tangan, yaitu di sini menampilkan bahwa seorang Farisi yang biasanya bertentangan dengan Tuhan Yesus, saat mengundang Tuhan Yesus, orang Farisi menjadi sangat ramah. Apakah kisah kali ini menampilkan sesuatu yang berbeda? Tentu tidak. Tetap saja kisahnya adalah tentang perbedaan pandangan antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Pertentangan ini terjadi karena Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan.
Bagi orang Farisi, tindakan Tuhan Yesus itu menyalahi aturan. Aturannya adalah orang harus mencuci tangan dulu sebelum makan. Kiranya Tuhan Yesus tahu dan paham akan aturan itu. Tindakannya ini merupakan pintu masuk untuk mengkritik kebiasaan orang Yahudi yang melaksanakan hukum sekedar sebagai formalitas belaka. Dalam hidup sehari-hari, terkadang kita pun jatuh dalam kebiasaan dan rutinitas sampai kadang menjadi seperti robot. Coba kalau kita masuk ke sebuah minimarket, kasir otomatis menyapa kita selamat datang, selamat berbelanja. Ia menyapa orang yang masuk tanpa memandang siapa yang masuk, karena sedang sibuk melayani pembeli yang lain. Anak-anak, dalam hidup beriman bisa jadi banyak hal yang kita lakukan hanya sekedar formalitas mata. Setiap minggu kita ke gereja terkadang sekedar supar muka, tidak membawa perubahan pada hidup kita. Hari ini setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita diingatkan bahwa kebersihan hati kita tidak ditentukan oleh berbagai kegiatan luaran yang bersifat rutin, melainkan ditentukan oleh pertobatan yang sungguh dari dalam hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas hari baru yang Kau berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami semua masih bisa berkumpul bersama di rumah kami Etika Samaria ini dalam keadaan yang sehat. Allah Bapa yang Maha di surga, lindungilah, sertailah selalu apa yang akan kami lakukan hari ini. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah, turunkanlah selalu karunia Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar apa yang akan kami kerjakan, lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk orang-orang di sekitar kami dan untuk masa depan kami. Amin. Kita doakan Bapa kami dan salam Maria bersama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Semangat sekali. Anak-anak, hari ini tidak ada pengumuman. Yang bertugas menyirami taman kelas 3 ya. Sesuai kesepakatan di kelas 3. Halo kelas 3. Nah, yang bertugas menyirami taman sesuai jadwal piket. Nanti lupa, hari ini hari apa? Nah, yang piket dari Selasa silakan nanti ke atas. Yang lain tidak boleh ikut ke atas. Oke? Oke, ya. Sekarang ya. Sehat ya. Yuk, pimpinan diambil alih. Siap, gerak. Tanpa penghormatan. Bubar, jalan.